Menteri Keuangan RI Purbaya bantah kirim garmen sitaan untuk korban banjir di Sumatera. Purbaya tegaskan akan menjaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak ide bea cukai untuk menyalurkan balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana di Sumatera. Ditemui kemarin Jumat di Tanjung Priuk, Jakarta, Purbaya menegaskan lebih memilih mengirim barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Purbaya juga menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memperbolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo. Belum dikirim, belum. Kalau saya sudah sumbang, saya beli barang baru, saya kasih barang. Terus saya dalam negeri, biar aja itu kan ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada menjaga jalan tanah. Kecuali berubah dan jaga peraturan seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana. Diketahui sebelumnya, usulan kirim balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana muncul dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta menggelar malam penggalangan donasi untuk membantu korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Donasi dibuka untuk masyarakat umum sebagai bentuk solidaritas dan juga kepedulian. Kegiatan penggalangan donasi berlangsung pada Sabtu malam dihadiri seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Malam penggalangan donasi ini dirangkai dengan agenda internal DPRD DKI Jakarta berupa penganugerahan BK Award sebagai bentuk apresiasi kinerja anggota Dewan. Dana yang terkumpul mencapai lebih dari 334 juta rupiah. Seluruh dana akan disalurkan melalui BPBD DKI Jakarta untuk kemudian didistribusikan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ya, jadi ini adalah donasi tahap kedua. Yang tahap pertama minggu lalu sudah kita serahkan dan insya Allah alhamdulillah hari ini sudah terkumpul. Berapapun nilainya kita bersyukur alhamdulillah. Berapapun nilainya ini akan sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan berapapun hasilnya nanti di tengah malam nanti kita akan langsung distribusikan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana. Apakah nanti ada perwakilan DPRD yang langsung turun ke? Insya Allah. Pemirsa, upaya pemulihan jaringan komunikasi pasca bencana di Pulau Sumatera terus dilakukan. Fokus pemulihan kini terpusat di Aceh dengan ketersediaan listrik yang belum merata. Abjatel mengumumkan rencana penggelaran sekitar 2.000 km kabel fiber optik pada 2026, menyusul banyaknya jalur kabel yang perlu ditata ulang di berbagai wilayah. Abjatel mencatat kemajuan penataan kabel di sejumlah daerah termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, serta mulai menyiapkan kolaborasi untuk membuka akses konektivitas hingga ke daerah-daerah terpencil. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Abjatel melaporkan bahwa pemulihan jaringan di Sumatera Utara telah mencapai 98%, sementara di Sumatera Barat mencapai 99%. Sementara itu, dalam penanganan bencana di Aceh, konektivitas tower masih berada di angka sekitar 40% akibat gangguan listrik dan transmisi. Tim lapangan terus melakukan percepatan pemulihan jaringan dengan memastikan infrastruktur backbone dan fiber optik tetap berfungsi sambil menunggu pasokan listrik. Kebetulan interkoneksi BTS to BTS itu kan tergantung power ya. Saat ini kita kejar-kejaran ketika PLN-nya up. Karena saat ini PLN cuma punya negara, tidak ada punya swasta, dan ketika up, BTS-nya up, otomatis secara pipa, secara fiber optik bisa terkoneksi, sehingga akhirnya semua distribusi, transmisi, layanan data, dan voice itu bisa dapat terlayani dengan bagus. Alhamdulillah kalau dari sisi tower, tidak ada yang sampai towernya rubuh. Jadi artinya tower, kerusakan tower itu kami dilaporkan 0 atau hampir 0. Tinggal transmisi, ada gangguan-gangguan kabel, dan kemudian yang paling utama yang kita tunggu adalah listrik. Jadi kalau listrik sudah kembali, sekali lagi ini akan amat
sisi konektivitas khususnya di wilayah Aceh. Selain menjaga konektivitas nasional, dalam kesempatan perayaan Natal, Abjatel menempatkan solidaritas, pelayanan, dan kerja bersama sebagai fondasi dalam mendukung pemulihan jaringan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Indira Utomo, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam menyambut libur Natal dan akhir tahun baru atau Nataru, sebuah kreasi menu siap masak diluncurkan. Tak hanya sehat, kreasi masakan ini juga memiliki cita rasa lezat dan juga praktis. Acara peluncuran menu siap masak berlangsung di Ranch Market Palazzo Plaza Senayan dan dimeriahkan oleh cooking demo Chef Freddy Salim. Pengunjung pun dapat mencicipi secara langsung menu hidangan siap masak yang disajikan oleh Chef Freddy. Hidangan ini hadir dari inspirasi momen liburan yang identik dengan menikmati santapan lezat keluarga dengan rangkaian menu siap masak, mempermudah anggota keluarga untuk memasak makanan dengan mudah dan sehat. Dengan 3 varian menu lezat dan mudah dimasak, yaitu beef schnitzel with mushroom sauce, pad krapau, dan beef green curry with pumpkin. Ketiga pilihan daging ini menonjolkan karakteristik daging Australia yang empuk dan juicy. Oke, harapannya sih teman-teman di luar sana yang kiranya takut masak atau ribet masak, datang ke Ranch Market karena exclusively serve at a Ranch Market. Datang, beli, masak, impress your loved one. Ya kita berharapnya tahun depan juga dengan cara ini kita bisa menghitung jumlah kalori yang kita makan, ingredients yang kita masukkan ke dalam tubuh. Jadi next year we want to be healthier juga. Jadi kita membuat satu konsep di mana liburan kali ini mungkin di tengah kesibukan, jadi ibu-ibu ataupun konsumernya dari Ranch Market dapat membuat masakan dari daging sapi yang sangat mudah, praktis diolah dan juga sehat ya, dan tentunya sangat enak karena dibuat oleh chef, eksekutif chef. Setiap menu hadir dalam bentuk kemasan siap masak lengkap dengan bahan tambahan sesuai resep, disertai panduan memasak yang tertera di belakang kemasan. Selain itu, untuk pengalaman memasak lebih interaktif, pelanggan dapat memberi QR Code pada kemasan yang dapat diakses langsung lewat video tutorial dari Chef Freddy. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah tahun 1963 dan 2017, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan internasional saksi-saksi Yehova dengan tema Ibadah Murni 2025. Pertemuan internasional Ibadah Murni 2025 digelar di Kabupaten Tangerang, Banten pada 12 hingga 14 September dan 26 hingga 28 Desember 2025. Ribuan peserta dari lebih 20 negara hadir mengikuti program edukasi kitab suci melalui ceramah, video, dan wawancara. Kegiatan ini juga diproyeksi memberi dampak ekonomi bagi daerah sekaligus menjunjung inklusivitas dengan fasilitas ramah penyandang disabilitas. Pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan keagamaan internasional yang terbuka dan damai. Yehova adalah kelompok agama internasional dengan sekitar 9 juta orang yang cinta damai dan bersatu, meskipun terdiri dari semua latar belakang dan status sosial. Kami tinggal, bekerja, dan menjalankan kepercayaan kami di lebih dari 240 negeri. Ya, untuk merawat dan melestarikan warisan budaya leluhur, pagelaran musik tradisional digelar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kegiatan yang digagas Ikatan Duta Pariwisata Mamasa ini mengusung tema merawat identitas, menggema nada leluhur. Pagelaran menampilkan musik tradisional khas Mamasa seperti pompang, suling, dan gendang
yang masih terus dilestarikan oleh Sanggar Seni Lokal. Kegiatan ini juga didukung Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 bersama komunitas dan pegiat seni budaya setempat. Melalui pagelaran ini, musik tradisional Mamasa diharapkan tetap hidup, relevan, dan menjadi kebanggaan masyarakat di tengah arus modernisasi. Kita berharap bahwa event ini lebih diperluas, sehingga harapan kami pada event berikutnya semua seni tradisional, musik tradisional yang ada di Kabupaten Mamasa diberi ruang, diundang dan ditampilkan sehingga mereka mendapatkan ruang dan kesempatan dalam menampilkan musik dan seni tradisional di Kabupaten Mamasa. Bagi Anda masyarakat Depok, Jawa Barat, ngubek empang menjadi tradisi yang telah dilakukan sejak zaman Belanda. Agar tetap lestari, ngubek empang diusulkan menjadi olahraga tradisional. Inilah keseruan tradisi ngubek empang yang digagas oleh pelestari olahraga tradisional Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam demo ngubek empang, 4 orang perwakilan tiap kecamatan turun ke kolam untuk menangkap ikan mujair dengan tangan. Menangnya dipilih dari banyaknya ikan yang ditangkap. Rencananya ngubek empang akan diusulkan menjadi olahraga tradisional yang dilombakan hingga tingkat nasional. Persyaratan untuk olahraga itu ada persyaratan, jenis ikannya, luas kolamnya. Ini kan luasnya 6 meter, panjangnya 6 meter, luasnya 3 meter, lebarnya 3 meter dengan ada 3 anak tangga dan kedalaman air 80 cm. Selain mengajarkan nilai gotong royong, tradisi ngubek empang juga menanamkan semangat pantang menyerah dan kerja keras. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Salah satu toko furniture terbesar di Indonesia terus mengembangkan jangkauan ke sejumlah daerah dengan resmi membuka gerai ke-11-nya. Pembukaan gerai pun disambut antusias masyarakat. Pengguntingan pita secara bersama oleh pihak Chandra Karya dan partner dari sejumlah brand Spring Bed and Furniture menandai dibukanya gerai terbaru dari Chandra Karya Furniture. 2, 3. Terima kasih untuk para supportnya. Gerai terbaru yang berada di Verona Junction, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi gerai ke-11 yang dibuka oleh Chandra Karya Furniture. Kehadiran Chandra Karya di area Gading Serpong menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan produk furniture berkualitas serta memenuhi keinginan konsumen yang menginginkan Chandra Karya hadir di kawasan ini. Dan kami harapkan ke depan kami bisa jadi tempat pilihan untuk belanja produk-produk branded Spring Bed, sofa, dan furniture dengan konsep kami tempat paling murah untuk belanja, the cheapest place untuk produk-produk itu. Dan kami sudah hadir di lokasi-lokasi lain dan saat ini di lokasi Gading Serpong sudah sangat heboh dengan kehadiran kami karena masyarakat sekeliling membutuhkan produk-produk ini dengan harga yang sangat murah dan juga tapi kualitas Pada masa grand opening, Chandra Karya menghadirkan berbagai promo eksklusif, mulai dari cashback untuk pengguna kartu kredit hingga diskon serta hadiah menarik bagi pelanggan selama periode pembukaan hingga akhir Desember 2025. Dengan hadirnya gerai Chandra Karya di Gading Serpong, perusahaan berharap dapat memberikan pelayanan terbaik dengan pilihan produk lengkap dan harga paling kompetitif. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, iNews melaporkan.